Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revizar Duardito dengan NPM 2115061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir praktikum jaringan komputer judul ketiga, yaitu yang pertama, use ping and trace route to test network connectivity, dan juga design and build a small network. Pertama, saya akan membahas use ping and trace route to test network connectivity. Adapun untuk langkah-langkahnya dilakukan dengan cara yaitu membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan setting PC mulai dari IP hingga default gateway-nya juga. Kemudian juga melakukan setting router sesuai dengan panduan yang ada pada modul. Kemudian juga melakukan setting pada server. Adapun ini adalah addressing table yang akan kita gunakan untuk mengatur IP address dan juga default gateway-nya. Langsung saja. Selanjutnya untuk membuat rancangan topologinya, di sini kita gunakan PC. Lalu untuk switch kita gunakan switch 2960. Kemudian dua router 4321 dan juga satu server. Lalu kita sesuaikan juga display name-nya. Istipa dan S1 atau R1 dan seperti. Lalu kita hubungkan antar perangkat dengan kabel. Untuk kabel kita gunakan kabel Copper Stripe dan hubungkan dari PCA ke S1 pas Ethernet 06. Kemudian dari S1 pas Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 001. Kemudian dari R1 gigabit Ethernet 000 ke router ISP gigabit Ethernet 001. Selanjutnya dari router ISP gigabit Ethernet 000 ke fast Ethernet 0 pada server. Kurang lebih seperti ini topologinya. Dan di sini antar router, antar switch, dan server statusnya masih down. Di mana artinya kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita mulai dari PC terlebih dahulu. Kita akan melakukan konfigurasi. Default gateway-nya akan kita setting, yaitu 92.168.1.1. Kemudian kita menuju ke fast Ethernet 0. Lalu tambahkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.10. Jika sudah, maka selanjutnya kita lakukan setting yang ada di server. Kurang lebih caranya sama dengan yang ada di PC, di mana default gateway diisi dengan 209, 265, 200, 225. Lalu pada interface pas Ethernet 0 diisi dengan 209, 165, 202, 226. Ini di close saja. PC dan server sudah dikonfigurasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi yang ada di R1. Kita masuk ke CLI,
Lalu masuk ke mode privilege dan masuk ke mode konfigurasi. Berikutnya kita akan mengubah hostname itu menjadi hostname R1. Lalu no IP domain lookup. Selanjutnya IPv6 unicast routing. Jika sudah seperti ini, maka kita akan melakukan konfigurasi pada interface G000. Jadi kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 000 dan kita akan melakukan konfigurasi, yaitu yang pertama menambahkan IP address dan juga subnet masknya. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi IP versi 6-nya. Lalu IP NAT outside dan no shutdown. Exit. Selanjutnya kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 001. Di sini yang pertama kita tambahkan IP address dan juga subnet masknya. Kemudian setting IP versi 6. Lalu IP NAT inside. Kemudian no shutdown agar konfigurasi tersimpan. Sip. Kemudian di sini kita akan membuat routing, yaitu dengan IP root. Kemudian IPv6 root. Access list permit. Dan IP NAT inside shortlist one interface G000 overload. Konfigurasi untuk router R1 sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada router ISP. Jadi kurang lebih proses sama. Kita masuk ke CLI, masuk ke mode privilege, masuk ke mode konfigurasi. Berikutnya kita akan mengubah hostname, lalu no IP domain lookup, kemudian IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita akan konfigurasi interface G000. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 000. Lalu tambahkan IP address-nya. Dan tambahkan juga IP versi 6. Ya sudah, kita save konfigurasi, exit. Selanjutnya kita akan lakukan juga pada interface Gigabit Ethernet 001. Lalu tambahkan IP address dan subnet masknya. Dan tambahkan juga IP versi 6-nya. Lalu no shutdown. Kemudian kita lakukan routing. Kita close. Oke, di sini portnya sudah hijau. Sebenarnya ini sudah selesai. Lalu kita akan melakukan uji coba ping dari PC ke R1, ya statusnya sukses. Kemudian dari PC ke ISP, dia juga sukses.
Selanjutnya dari PC ke server, dia juga sukses. Kita juga akan uji coba melalui command prompt, kemudian ping ke router itu 192.168.1.1. Di sini terlihat bahwa ya terkirim 4, diterima 4, dan loss 0%. Artinya ini berhasil 100%. Kita coba lagi lakukan ping dari PC ke router ISP, yaitu 209.165.200. Di destination host unreachable. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan IP. Kita coba lagi ping 209.165.200.225. Ini juga dia berhasil terima 4, dikirim 4, diterima 4, dan loss 0%. Jadi topologi yang sudah dirancang ini sudah berhasil dan sudah terkoneksi atau terhubung dengan benar. Selanjutnya yaitu design and build a small network. Pada modul ini sudah dijelaskan terkait dengan topologi jaringan dan IP address serta subnet masknya. Kemudian kita akan merancang topologi jaringan ini, kemudian men-setting IP address dan subnet mask di tiap-tiap perangkat. Di sini topologi yang dibutuhkan yaitu adalah 2 buah PC, kemudian 2 switch, dan 1 router. Di sini kita akan menyiapkan 2 PC. Selanjutnya yaitu 2 buah switch 2960, dan selanjutnya yaitu router, di mana di sini kita menggunakan router 4321. Kemudian sesuaikan display name-nya dengan yang ada di modul. Di cap PC1, kemudian cap PC2. Cap SP1, cap SP2, dan cap RTR. Lalu kita akan hubungkan tiap-tiap perangkat dengan kabel. Untuk kabel kita gunakan yang copper straight, dan hubungkan dari cap RTR gigabit Ethernet 000 ke switch 1, itu ke gigabit Ethernet 01. Lalu dari gigabit Ethernet 001 ke switch 2, gigabit Ethernet 001. Kemudian selanjutnya akan dihubungkan dari switch pas Ethernet 01 ke PC1. Begitupun dengan PC2, dia dihubungkan ke switch pas Ethernet 01. Jika sudah, kita bisa lihat di sini statusnya masih down, yang dimana artinya kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah,
maka kita akan membagi jaringan menjadi dua, karena nanti di router akan terdapat dua IP address yang digunakan. Kita bisa draw, kemudian colornya kita warna biru. Kita warna biru. Yang orange. Jika sudah, kita akan menuliskan di sini subnet masknya, yaitu 255, 255, 255, 224. Jika sudah, kita akan menuliskan di sini 192.168.11 sebagai address dari router. Juga di sini yaitu 192.168.133. Selanjutnya untuk switch kita gunakan 192.168.120. Kemudian yang sebelahnya 92.168.162. Lalu untuk PC kita tambahkan IP address-nya. Yang di sini 92.168.1. Kemudian PC 2 192.168.140. Ya, sudah seperti ini. Yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan setting IP address, subnet mask, dan sebagainya dari router. Nah, di sini saya sudah ada kodenya. Untuk konfigurasi router, kita bisa masuk ke CLI, dan kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa routernya harus dalam keadaan on. Nah, di sini dia sudah on atau sudah hidup. Langsung saja kita bisa masuk ke mode privilege. Kemudian masuk ke mode config. Kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Jadi hostname .r. Lalu kita akan membuat local password. Untuk melakukan konfigurasi password, kita bisa masuk ke enable secret akun 3. Kemudian line console dan buat passwordnya. Di sini saya akan menggunakan password jarcom3, login, dan exit. Selanjutnya kita akan membuat nama domain, yaitu IP domain name jaringan. Kemudian username
min secret Telkom 3, kemudian line PTY plus dan transport buat SSH origin lokal dan exit. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP address-nya untuk interface gigabit Ethernet 000. Kita masuk terlebih dahulu ke interface G000, lalu atur IP address-nya yaitu 192.168.1.1, dan set address-nya 255.255.254. Kemudian shutdown dan exit. Jika pada gigabit Ethernet 000 sudah, maka kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 001. Kurang lebih langkahnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja yang ini IP address-nya yaitu 92.168.1.133, masnya 255. Oke, kurang address dan makan saja. Ya, kemudian shutdown dan exit. Jika router sudah dikonfigurasikan, maka selanjutnya kita akan konfigurasikan switch 1. Masuk ke CLI, enable, masuk ke mode konfigurasi. Kemudian kita akan mengganti nama dari switch ini yaitu dengan name ZSW1. Kemudian kita akan setting passwordnya. Secret. Passwordnya di sini saya menggunakan password Jarcom dan login, karena jaringan ini menggunakan VLAN 1, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah masuk ke interface VLAN 1. Kemudian tambahkan IP address-nya 2.168.1.20. Netmasknya 2.2.2.2. Valid address dan kita setting default gateway-nya itu 192.1 default. Default gateway 192.168. Jadi satu sudah, kita bisa exit dan kita bisa masuk ke switch 2.
Untuk langkah pertama kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, mana kita masuk ke mode privilege dan masuk ke mode config. Kemudian kita ganti hostname-nya jadi SW2. Selanjutnya enable secret.com, ya. Kemudian line 0, lalu berikan passwordnya yaitu password juga, kemudian login. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi lagi username, admin, secret, ya. Kemudian line VPY 012. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan VLAN 1. Kita masuk ke cache VLAN 1. Kemudian kita setting IP address-nya. Itu di sini kita menggunakan 192.168.162 dan subnet masknya 224. Lalu shutdown dan exit. Kita sekarang setting default gateway-nya, yaitu di sini IP default gateway 192.168.3. Di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi switch 1 dan switch 2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kedua PC ini. Yang pertama PC 1 terlebih dahulu. Kita ke IP configuration. Untuk IP address-nya kita akan masukkan sesuai modul, yaitu 192.168.1. Kemudian subnet masknya sudah ada. Default gateway-nya kita bisa isi 192.168.1.3. Selanjutnya yang PC 2. IP address-nya kita masukkan 92.168.1.40. Kemudian masukkan juga subnet masknya. Dan default gateway-nya isikan dengan 192.168.1.3. Oke, di sini default gateway-nya kita pakai dengan 1.1. Di sini 19.168.1.3. Jika sudah seperti ini dan sudah sesuai, maka kita bisa melakukan cek status routernya. Masuk ke CLI,
Kan password yang kita buat tadi. Lalu show IP path. Di sini kita bisa lihat bahwa status dari koneksi gigabit Ethernet 000, dia statusnya up, dan gigabit Ethernet 001 juga statusnya up. Yang dimana artinya dia sudah aktif atau sudah terkoneksi. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan melakukan ping dari setiap perangkat. Pertama, kita bisa ping dari PC1 ke switch 1. Coba lagi, dia statusnya sukses. Kemudian dari PC1 ke router, ya sukses. Selanjutnya dari PC1 ke switch 2. Nah, kita coba lagi, coba sekali lagi. Ini dia sukses. Lalu kita coba ping dari PC1 ke PC2. Dia sukses. Kemudian kita coba sebaliknya dari PC2 ke switch 2. Nah, dia sukses. Kemudian dari PC2 ke router, sukses. Dari PC2 ke switch 1, kita coba lagi, sukses. Kemudian dari PC2 ke PC1 juga sukses. Jadi artinya topologi jaringan yang dirancang saat ini itu sudah berhasil dan sudah terkoneksi atau terhubung dengan baik antar perangkat. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.